Serangan pejuang Hizbullah ke sejumlah wilayah di Israel membuat hancur lebur akibat rudal. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel. Serangan rudal pejuang Hizbullah mengakibatkan kebakaran sejumlah rumah di wilayah Kiryat Shimona, Israel. Terlihat sejumlah tim penyelamat kewalahan melakukan pemadaman dan evakuasi korban dari lokasi kebakaran. Selain itu, dampak serangan rudal Hizbullah juga terjadi di kota Saget, Israel. Belasan kendaraan hancur dampak serangan rudal dari pejuang Hizbullah. Selain itu, dampak serangan rudal ini membuat warga berkumpul melihat lokasi serangan. Sejumlah rudal diduga berasal dari organisasi militer Hizbullah meluncur di atas langit Israel dan meledak di udara. Luncuran rudal menerangi langit kota Naharia di bagian utara Israel. Sirine pun berbunyi memerintahkan warga agar waspada dan mengevakuasi diri. Sejumlah rudal bahkan meledak di udara. Diduga rudal berasal dari organisasi militer Hizbullah di Lebanon. Di Stella Maris, Israel, pejuang Hizbullah menggempur pangkalan-pangkalan militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan meski gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat sedang berlangsung. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran terhadap Israel usai serangan bertubi-tubi ke Lebanon. Meski Amerika Serikat dan Iran telah melakukan gencatan senjata, lalu lintas pengiriman melalui Selat Hormuz masih sepi. Hanya 15 kapal yang melintasi Selat Hormuz selama 2 pekan terakhir. Meski Selat Hormuz telah dibuka kembali oleh Iran, hanya 15 kapal yang melintasi Selat Hormuz dalam 2 pekan terakhir. Biasanya Selat Hormuz dilintasi hingga 140 kapal dalam lalu lintas normal. Iran mengumumkan rute alternatif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz untuk menghindari ranjau laut. Pengumuman ini dikeluarkan setelah Iran mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Untuk mengurangi risiko tersebut, seluruh kapal yang hendak transit diimbau agar mengikuti rute alternatif yang telah ditentukan dan berkoordinasi dengan pihak Iran selama pelayaran. Sejak awal Maret, Iran telah membatasi bahkan menutup Selat Hormuz. Ditutupnya Selat Hormuz menyebabkan lonjakan tajam harga energi global termasuk harga minyak dan gas dunia. Dengan adanya pembukaan selama periode gencatan senjata ini diharapkan arus perdagangan energi dapat kembali stabil, meskipun risiko keamanan tetap tinggi sehingga diperlukan pengalihan rute pelayaran sebagai langkah pencegahan. Pemerintah Iran mewajibkan seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz untuk membayar tarif. Dan berikut prosedur melintasi Selat Hormuz. Yang pertama, kapal mengirimkan detail muatan kepada otoritas Iran melalui email. Selanjutnya, tarif dihitung berdasarkan muatan. Selanjutnya, pembayaran dilakukan menggunakan Bitcoin. Pembayaran dengan Bitcoin adalah bagian dari strategi Iran untuk mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah tekanan sanksi internasional dan berada di luar kendali sistem keuangan yang diawasi oleh Amerika Serikat. Terakhir, kapal diizinkan melintas setelah pembayaran diverifikasi. Israel kembali melakukan serangan udara yang menghantam desa Zefta di Lebanon Selatan. Serangan juga menghancurkan generator listrik milik Lebanon.
Allahu Akbar. Haram. Allahu Akbar. Serangan udara Israel memicu ledakan yang cukup besar hingga sejumlah warga panik. Asap membumbung tinggi usai Israel melakukan serangan. Selain itu, Israel juga menargetkan generator listrik di Lebanon. Dampak serangan udara Israel ini membuat seluruh bangunan hancur. Tim pemadam kebakaran berjibaku untuk padamkan api yang masih menyala di lokasi serangan Israel. 24 jam terakhir, militer Israel juga melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon. 13 petugas keamanan tewas dan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Petugas mengangkut jenazah anggota pasukan keamanan negara Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyeh. Pemerintah Lebanon mengonfirmasi serangan Israel terhadap istana pemerintah Nabatiyeh Serail menewaskan 13 personel kantor Direktorat Regional Keamanan Negara Nabatiyeh. Serangan Israel di Nabatiyeh menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak 2 Maret hingga 11 April telah meningkat menjadi 953 orang. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Eskalasi ini terjadi menjelang pertemuan delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat dan Iran untuk menggelar negosiasi perdamaian di Islamabad, Pakistan pada 11 April.